Hi guys, I'm back. My name is Zian. Welcome to Super Duper Zian. Yeay! Teman-teman, hari ini aku bakal kedatangan pengisi suara dari film Garuda di Dadaku nih, yaitu Queen Salman dan Keanu. Wow! Nih teman-teman, aku udah pakai baju timnas Garuda. Tinggal nunggu mereka datang, nanti aku bakal ajakin mereka main. Wah, kayaknya mereka udah datang tuh. Halo Keanu, halo Queen. Baik, kalian apa kabar? Baik. Nah, ini dia teman-teman cast dari film animasi Garuda di Dadaku. Halo, aku Queen Salman. Aku berperan sebagai Naya di sini. Halo, aku Keanu. Aku berperan sebagai Putra di sini. Nah, kalian kan di filmnya itu jago banget nih. Sekarang aku mau tes kalian nih. Main games siapa yang paling jago? Aku menang nih. Berani? Siap? Gini, kan di filmnya dia yang jadi coach. Oke. Sekarang aku yang jadi coach. Oke. Gitu aja. Nyampe sih di situ nyampe sih. Nggak nyampe nih aku nih. Aku lebih Oke, siap. hebat. Kita lihat ya Kita teman-teman. lihat ya. Oke, lomba yang pertama kita bakal bikin paper cup tower nih. Let's go. Ayo cepet ya. Ya, kalian siap? Siap. Siap. Oke. Sabar. Satu. Tapi mental dulu bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Oke. Lihat siapa yang paling jago. Oke, ini hampir beres. Oke, Keanu. Ya! Gak boleh curang. Ricu. Comeback. Lihat. Santai. Tetap tenang. Yang ada tangannya ke belakang. Oke. Keanu. Ini kayak penuh keberuntungan ya teman-teman. Seru banget. Question time. Oke nih, gimana ceritanya kalian bisa terlibat di film Garuda di Dadaku ini? Jadi nih Zian dan teman-teman semuanya, waktu itu kita berdua tuh dapet tahap casting gitu. Casting jadi emang udah ada karakternya jadi Naya. Terus kayak Keanu juga casting jadi Putra. Kita ada proses readingnya, terus juga rekamannya. Apalagi waktu itu aku habis pulang liburan jadi kayak tiba-tiba aku casting menjadi Naya. Udah gitu Naya ini karakter yang latar belakangnya jauh banget sama aku. Tiba-tiba dia jago main bola, dia tomboy, terus rambutnya pendek segala macam. Jadinya sebuah tantangan yang seru banget dan alhamdulillah terima buat aku jadi Naya. Seperti itu. Kalau Keanu gimana nih? Nah, kalau aku pertama-tama itu jadi aku dihubungin sama dari PH-nya disuruh casting. Habis itu aku casting tuh, bener kata Queen, aku deg-degan banget. Casting pengisi suara juga pertama kali tuh. Akhirnya aku mencoba kayak aku casting biasa, kayak film live action gitu. Terus habis itu dihubungin lagi buat ketemu sama gaganya, chemistry test gitu, ketemu sama Kak Kristo. Terus abis itu akhirnya kepilih deh, disuruh reading, diajak reading gitu. Oke, lomba selanjutnya adalah memindahkan paper cup secepatnya sampai dapat paper cup warna biru. Nih, biru yang paling bawah, liatin dulu. Iya. Biru yang paling bawah ya. Ada nih yang biru. Nah, kalau aku paling atas, kita langsung menang gak sih? Ah, Enggak, ada enggak gitu. Nih menurut kalian siapa yang bakal menang? Aku. Oke, kita lihat ya. Satu, siap? Siap. 2, 3. Itu ada. Keanu, nggak boleh. Selain di atas tuh. Siapa? Oke. Singit. Oke. Wah! Menang lagi. Emang pelatihnya tuh jago. Ini tadi ke bawah 2 begini makanya. Sengit tadi hampir bareng. Question time lagi. Nih, seberapa seru sih menurut kalian waktu proses pengisi suaranya? Kalau pas proses jadi pengisi suaranya nggak terlalu banyak yang seru, tapi yang paling seru menurut aku itu tuh pas readingnya. Serunya tuh karena main. Pas recording tuh nggak banyak yang seru karena Kita sendiri. Bener. Kalau dari aku sebenarnya banyak juga momen-momen seru karena ya dari back reading juga seru banget. Kita rame-rame, ada Kak Kristo, kenalan sama semua teman-teman yang baru. Karena aku kayak jadinya ekspor karakter baru gitu.
si Naya ini kan jauh banget gitu sama aku bedanya. Terus aku harus belajar basic bola, basic jadi pelatih bola tuh biasanya ngomongnya kayak gimana. Karena ada scene-scene yang emang kayak aku harus mengencourage mereka buat jadi semangat lagi kayak gimana caranya. Itu aku banyak nonton juga sih di film Garuda di Dadaku yang pertama yang live actionnya. Aku banyak ngambil dari situ buat ke recordingnya, jadi seru banget nge-explore dan belajar karakter baru di film ini. Game selanjutnya melempar bola ke dalam gelas. Oke, kalian udah pegang bolanya? Udah. Sekarang kita bakal masukin bola ke sana. Nanti gantian. Satu. Oke, siapa yang mau duluan? Sweet. Oke. Oke, Queen duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka masuk. Boleh gini kan ya? Lihat, boleh. Wow. Oke. Sekarang Keanu. Ya. Banget tuh ya itu. Ya udah sini. Gagal. Oke, masih 1-0. Ya, gagal lagi. Apakah Queen bakal menang lagi? Kita lihat. Mana ya? Wow. Sama teman-teman. Ya. Oke. Wih. Masuk langsung teman-teman. Ya, oke, kita masuk. Coba lagi. Gini masuk. Oke, terakhir. Ya, masuk. Kita Oke, pakai tadi. kita lihat nih, Keanu bisa masuk gak? Emang jelek tangan Gagal teman-teman. Aku menang lagi teman-teman. Question time. Nih, sekarang apa bedanya itu waktu voice acting dan acting biasa? Pertama itu kalau kita acting biasa, kita bisa ngebayangin nih, oh di situ ada mainan, oh di kanan ada Queen Salman, oh di kiri ada Zian gitu. Nah kalau misalnya jadi pengisi suara, apalagi kalau misalnya gambarnya masih sketsa tuh kayak awal-awal kita take ininya, Take VO-nya. Nah itu tuh kan gambarnya masih sketsa, jadi aku harus punya imajinasi yang tinggi gitu kok. Jadi biar bisa ngebayangin di sekitar aku ada apa, aku lagi ngapain, biar aku lebih masuk ke karakternya si Putra ini dan feel-nya tuh dapet gitu. Kalau dari aku emang cukup beda juga karena kalau kita ngisi suara itu kita cuma dapat sketsa hitam putih dan kita emang harus lebih banyak berimajinasi, membayangkan situasi yang terjadi itu seperti apa, tempatnya kayak gimana. Karena banyak situasi yang ini kan filmnya tentang bola, jadi kayak nendang-nendang bola tuh kita harus pakai gerakan asli gitu, harus kayak gitu misalnya. Karena kalau misalnya kita lewat suara doang itu nggak ketahuan kalau kita lagi ngapain kan, jadi harus ada apa ya, actionnya gitu biar bisa mengeluarkan suara tertentu. Atau misalnya kalau misalnya lagi marah, biasanya kita disuruh genggam tangan yang kenceng terus teriak. Ya itu sih yang menurut aku berbeda. Kalau film kan kita tarik nafas aja tuh udah kelihatan ini lagi misalnya lagi sedih, misalnya lagi kayak itu kan kecewa gitu kayak gitu-gitu. Jadi dengan gerak-gerik kecil kalau di film layar lebar tuh kelihatan, tapi kalau misalnya di animasi suara doang gitu. Oke, game selanjutnya flip battle pakai gelas dalam 1 menit. Kita lihat siapa yang paling banyak, dia yang menang. Oke, aku udah siapin timer. Kira-kira siapa yang mau duluan? Sweet. Wah, ini duluan. Siap? Oke, sabar. Oke. Oke, 1, 2, 3. Abis waktu. Apa sih? Oke. Hampir. Gagal. Sumpah. Kayaknya gini aja deh. Demi lo, demi lo langsung aja. 2 3 4 5 4 3 11. 2 1. Oke, itu. Jadi 12 totalnya. Oke. Sekarang Keanu, siap? Siap. Oke, kita lihat bisa nggak ya? 1, 2, 3. Oh, udah habis. 1 Oke. 2 merem nih. 3 Wih. 4 Strict man. 5 Oke. 3 2 10. 11 Beres. Ah. Berarti tadi berapa? 10 ya? Kamu 10.
Queen 12. Sengit. Kalah lagi ya guys. Berarti sekarang pemenangnya Queen lagi. Question time. Ada nggak sih adegan yang menurut kalian sulit dan kenapa? Adegan paling sulit pastinya ada. Yang pasti tuh pas lagi main bola sama pas adegan teriak-teriak. Kalau adegan teriak ada tuh satu, aku udah marah banget gitu ceritanya sama Aldo yang jadi musuh aku. Terus habis itu aku tuh kayak dia selalu ngeledekin aku kalau aku tuh nggak bakal bisa jadi pemain bola terbaik di Indonesia. Abis itu aku marah. Dengar ya, aku gak akan pernah berhenti gini. Aku bakal jadi pemain bola terbaik di Indonesia. Nah pas itu kan harus ngeluarin semua emosi aku tuh. Nah itu kan di take-nya berulang-ulang kan, otomatis energi aku banyak kekuras. Nah jadinya biar sekali langsung jadi itu tuh aku nyengkrem meja, ada meja gitu, aku cengkrem, abis itu aku teriak gini, dengar ya, aku bakal jadi pemain bola terbaik di Indonesia. Itu untungnya langsung dapet. Kalau enggak itu pasti bakal istirahat abis itu dan suara aku pasti bakal habis karena aku di situ masih pakai tenggorokan walaupun udah disitu pakai perut. Nah itu sih, itu menurut aku lumayan susah. Kalau aku juga sebenarnya nggak jauh beda. Menurut aku adegan teriak-teriak itu susah dan menghabiskan suara kalau misalnya kita memakai teknik yang salah gitu. Waktu itu aku ada take satu dialog yang agak teriak dan itu lumayan lama karena harus take berkali-kali, harus nyengkremin bantal sofa. Waktu itu bantal sofa kan ya? Nyengkremin bantal sofa sambil teriak-teriak sampai akhirnya mendapatkan take yang bagus karena itu kita harus ada option yang lumayan banyak karena harus ada sesuai sama nanti animasinya ngomong. Jadi kita optionnya lumayan banyak kan. Sekali take ada berapa kali ya kita? Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Itu sih yang menurut aku pengulangan itu yang harus jadinya suara kita harus konsisten, nggak boleh habis, nggak boleh beda, harus sama. Games terakhir menumpuk paper cup tapi di atas kepala. Kalian udah siap? Siap. Insyaallah. Ya. 1, 2, 3. Ayo. Kalau jatuh ulang ya. Oke. Queen udah 3. Yo. 4. Rambut aku kok licin ya? 5. Oke. Keanu udah 4. Oke. Hati-hati. Siapa yang menang? Keanu. Tadi sengit banget. Ada ketawa kayak nggak bisa. Pertanyaan terakhir, nih kira-kira filmnya bakal tayang kapan? Nah, semua teman-teman catat ya. Nanti film animasi Garuda di Dadaku akan tayang tanggal 11 Juni 2026 di bioskop.